selamat siang, selamat sore, profesional Indonesia, calon peraih Community College Initiative Program. Selamat datang dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ini adalah sesi informasi terakhir untuk program CCI, di mana siklus pendaftaran adalah 31 Desember 2024. Senang sekali saya Mita dari tim komunikasi Aminef dapat hadir kembali untuk menjadi host dan juga moderator Anda pada sore hari ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini melalui platform Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, karena acara yang kami selenggarakan di Zoom Meeting ini juga kami teruskan siarannya ke Facebook page. Namun apabila Anda ingin menyusul kami di Zoom Meeting, boleh sekali. Silakan temukan tautan pendaftarannya di Instagram Story dan juga Facebook page Story akun Aminah. Acara ini adalah acara yang sangat spesial karena selama 2 jam ke depan akan ada dua sesi yang berbeda. Sesi yang pertama adalah penjelasan mengenai program CCI serta tanya jawab dan juga penjelasan mengenai langkah-langkah menulis formulir aplikasi. Lalu dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi di dalam breakout room, di mana Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan para alumni program CCI dan bisa bertanya-tanya lebih dekat dengan mereka tentang penulisan esai ataupun pertanyaan lainnya seputar program. Kami harap sesi dengan format ini akan membantu Anda untuk finalisasi formulir aplikasi Anda sehingga siap dikirimkan pada maksimal 31 Desember 2024 Capos. Dan tidak lupa juga, nanti kami akan menginformasikan kesempatan untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, selama 2 jam ke depan ini Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang mungkin mengantarkan Anda menjadi penerima beasiswa CCI berikutnya. Langsung saja kami ingin memulai paparan kami mengenai program CCI atau Community College Initiative. Berikut ini adalah paparan yang kami persiapkan. Baik. Program Community College Initiative atau program CCI adalah beasiswa untuk profesional Indonesia, di mana program ini merupakan sifatnya nirgelar dan Anda akan mencicipi pengalaman berkuliah di Community College di Amerika Serikat. Tujuan dari program ini adalah untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Jadi akan ada kesempatan untuk kuliah, magang, terus ada juga kegiatan volunteering, dan kegiatan keterlibatan kemasyarakatan lainnya. Para peserta CCI yang mendaftar hingga nanti pendaftaran 31 Desember akan menempuh 1 tahun akademik, yaitu di bulan Juli 2025 hingga Mei 2026. Anda akan berkuliah di Amerika Serikat dan dapat memperoleh sertifikat di bidang studi masing-masing. Setelah menyelesaikan program, para peserta pulang ke Indonesia dengan membawa keterampilan dan keahlian teknis yang didapatkan dari Amerika. Program ini dimulai sejak tahun 2007, di mana terdapat 3.900 orang alumni sedunia dari berbagai negara. Kalau di Indonesia, alumni sendiri lebih dari 500 orang, dan kami merekrut mereka, memberikan preferensi kepada mereka yang merupakan berasal dari komunitas yang secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani. Program ini dapat dilamar oleh siapapun yang bisa memenuhi persyaratan pendaftaran, tidak memandang sukunya, asalnya, lalu agama, status pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Kami juga sangat mendorong peserta dari kalangan difabel untuk bisa mendaftar ke program ini. Setiap tahunnya dari Indonesia akan ada sekitar 30 orang yang akan berpartisipasi. Lalu, ada juga inisiatif khusus yang didanai oleh PT Freeport Indonesia untuk mendukung para peserta dari 6 provinsi di Papua. Program CCI menawarkan 6 bidang studi yang berbeda-beda, yaitu pertanian, teknik terapan, bisnis dan kewirausahaan, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, serta ekonomi kreatif dan media. Di sini ada catatan singkat
Terkait pelamar di bidang teknik terapan, diharapkan harus memiliki dasar matematika yang kuat untuk nantinya mengikuti ujian penempatan matematika di kampus tuan rumah, agar nantinya bisa memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah yang memberikan kredit. Jadi komponen kegiatannya itu sangatlah bermacam-macam. Selama 2 semester, Anda akan berkuliah di dalam kelas. Dan setelah itu juga akan ada kesempatan untuk magang sesuai dengan bidang studi. Selain itu juga ada kegiatan sukarela, pertukaran budaya, di mana nanti akan banyak sekali kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia, serta belajar tentang budaya lainnya, yaitu budaya Amerika, ataupun budaya dari negara-negara peserta CCI lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan di Amerika Serikat. Program beasiswa ini menawarkan cakupan yang komprehensif, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya, Anda berasal dari manapun daerah di Indonesia, lalu kami akan undang untuk seleksi wawancara yang langsung misalnya di Jakarta nanti. Kami akan menanggung komponen-komponen ini sehingga Anda dapat hadir di dalam seleksi wawancara sesuai jadwal tersebut. Lalu, kami juga akan memberikan bantuan untuk biaya medical check-up dan pembuatan paspor yang ini dikhususkan bagi mereka yang dinyatakan sebagai nominasi setelah menjalani seleksi wawancara program CCI. Bagaimanakah saat berada di Amerika atau saat sedang menuju Amerika? Kami akan memberikan tiket pesawat internasional pulang pergi 1 kali sebelum program dan setelahnya, lalu juga asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Kami juga memberikan biaya-biaya lainnya, yaitu seperti biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan lainnya, serta disediakan akomodasi selama program, di mana Anda akan bertemu dengan para peserta CCI lainnya dan berbagi akomodasi dengan mereka. Bagaimanakah dengan ketentuan dan persyaratannya? Untuk Anda yang ingin melamar, berikut adalah ketentuan umumnya. Haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis dan bakat kepemimpinan, komitmen terhadap bidang studi yang dipilih, kemampuan berbahasa Inggris yang baik, serta memiliki pengalaman studi ke luar negeri yang terbatas atau belum pernah sama sekali, serta bersedia dan mampu menyelesaikan program ini di Amerika Serikat, tidak menerima beasiswa lain saat mengajukan aplikasi CCI, dan memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah program. Adapun untuk persyaratan khusus program CCI, terdapat persyaratan minimal usia, yaitu 18 tahun per 1 Juli 2025. Untuk kemampuan bahasa Inggrisnya harus tersertifikasi dengan bisa menggunakan tes TOEFL ITP minimal 480 atau IBT dengan skor 55 atau IELTS 5,5 atau Duolingo English Test 95. Pelamar adalah merupakan lulusan SMA atau madrasah aliyah derajat atau yang merupakan lulusan memilih bidang pertanian. Nah, berkaitan dengan pengalaman kerja, itu Anda yang memiliki usaha mandiri juga bisa melamar program ini dengan jangka waktu pengalaman kerja atau memiliki usaha mandirinya adalah 1 hingga 5 tahun pada saat melamar. Dan seperti yang tadi disampaikan ya, pengalaman kerja itu haruslah sesuai dengan salah satu bidang studi yang ditawarkan oleh program ini. Dan yang terakhir, itu dapat memulai program di Amerika pada bulan Juli 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ada juga persyaratan khusus untuk rekan-rekan yang berasal dari salah satu dari 6 provinsi di wilayah Papua. Apabila Anda memiliki kartu tanda penduduk dari wilayah Papua, Anda juga dipersilakan melamar program ini dengan ada untuk ketetapan skor TOEFL ITP adalah 420. Jadi ada perbedaan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah lainnya. Lalu, siapakah yang tidak bisa melamar program ini? Yaitu mereka yang memiliki gelar S2, lalu setelah itu tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri, lalu saat ini berdomisili bekerja atau studi di luar Indonesia, dan misalnya Anda sudah mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk tetap Amerika Serikat, dan nanti akan ada poin-poin lainnya yang bisa ditemukan juga di laman Aminef. Lalu, bagaimanakah kesan alumni untuk program CCI ini? Kami tampilkan ada beberapa alumni di layar ini. Alumni pertama dari Ambon, yaitu Gloria Anastasia Mustamu. Dia mengatakan bahwa program CCI telah mempertajam pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan anak usia dini. Setelah kembali dari Amerika Serikat, saya dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah jenjang KB dan TK di salah satu sekolah swasta di Kota Ambon. Saya menjadi pribadi yang lebih menghargai perbedaan orang lain dan mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya yang saya lakukan. Saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan emas ini, dan saya juga ingin teman-teman meningkatnya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, kepemimpinan, dan juga pemahaman antar budaya. Program CCI ini pengalamannya juga membuka kesempatan untuk menjadi staf khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di bidang media dan generasi muda. CCI program adalah sebuah life-changing experience. Saya telah membuktikannya. Sekarang gini giliran Anda untuk bisa menyusul ke Amerika Serikat. Yang terakhir, ada juga Anggi Anjani Wail asal Sorong. Ia menyatakan bahwa menjadi salah satu partisipan CCI program mengajarkan saya untuk beradaptasi dengan orang dan lingkungan sekitar, mengenal lebih banyak orang, terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk membantu sesama manusia, dan melebar luaskan koneksi serta menghargai sesama budaya. CCI program juga memberi manfaat kepada saya secara profesional, salah satunya melalui kesempatan magang di salah satu hotel chain terbesar di Amerika Serikat. Jadi tunggu apa lagi? Tenggat waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2024. Ini artinya ada waktu kurang lebih 13 hari dari sekarang untuk Anda bisa mengirimkan aplikasi. 31 Desember 2024 ini adalah tenggat waktu pendaftaran, yaitu cap pos atau Anda bisa menggunakan kurir pengiriman lainnya. Jadi apabila dokumen diterima di Aminef setelahnya, tidak apa-apa. Yang penting cap pengirimannya adalah 31 Desember 2024. Lalu, di manakah untuk mendapatkan informasi tentang program CCI? Laman Aminef adalah laman rujukan utama bagi Anda, yaitu calon aplikan CCI asal Indonesia, dengan catatan bahwa untuk profil CCI untuk Indonesia mungkin berbeda dengan profil CCI yang ditawarkan di negara lainnya. Jadi, silakan nanti masuk ke laman Aminef untuk informasi bagi Anda, warga Indonesia yang ingin melamar program ini. Nah, ini ada kode QR, silakan dipindai untuk nanti langsung Anda terarahkan kepada penjelasan mengenai program ini di laman kami. Anda juga bisa mengikuti kami di Facebook, di X atau Twitter, dan juga di Instagram, supaya tidak tertinggal informasi terkini mengenai program CCI ataupun program beasiswa lainnya yang kami kelola untuk warga negara Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui pesan WhatsApp atau email pada informasi yang tertera di layar Anda. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Untuk tips mendaftar program CCI, karena waktunya 13 hari lagi, maka jangan tunda lagi kesempatan untuk menyiapkan berkas mulai dari sekarang. Ada formulir aplikasi, termasuk esai, hasil skor kemampuan bahasa Inggris, surat keterangan bekerja, lalu transkrip akademis dan ijazah dari
merupakan nilaba dui bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Totalnya ada 9 program Fulbright yang dikelola oleh Aminef, ditawarkan kepada warga negara Indonesia. Selain 9 program Fulbright, kami mengelola 2 fellowship lainnya, di mana salah satunya adalah Community College Initiative Program, yang saat ini sesi informasinya Anda sedang simak. Jadi, tunggu apa lagi? Tingkatkan keterampilan profesional di Amerika Serikat dengan program Community College Initiative yang penuh manfaat ini. Demikian dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan kami akan buka kesempatan gabung di Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh nanti gunakan fitur raise hand seperti ini untuk kami persilakan. Jadi, untuk bisa memberikan kesempatan kepada penanya lainnya, kami akan mempersilakan Anda untuk menyampaikan satu atau dua pertanyaan secara singkat. Kami akan nantikan mulai sekarang apabila Anda memiliki pertanyaan seputar program ini. Oke, baik. Apakah ada rekan-rekan yang yang ingin bertanya? Oke, saya melihat ada 3 yang sudah raise hand. Saya akan persilakan yang pertama atas nama Emmanuel Muyapa. Silakan. Baik, selamat sore. Saya di izin. Saya mau bertanya terkait konfirmasi balik dari pihak Aminef. Kami kan sudah kirim aplikasi. Terus saya kebetulan di Papua, terus sudah kirim ke Jakarta. Tapi saya tidak tahu apakah pihak pihak ini Aminef sudah terima atau belum begitu. Kira-kira untuk mendapatkan konfirmasi kalau aplikasi kita sudah ada di pihak Aminef itu bagaimana, Kak? Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Manuel untuk pertanyaannya yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari calon pendaftar lainnya ya. Nah, untuk Anda yang mengirimkan aplikasi ke kantor Aminef, cara termudahnya adalah dengan mengecek resi pengiriman dari dokumen Anda dengan melakukan tracking. Biasanya di situ ada informasinya. Untuk dokumen-dokumen ini, karena memang diterima adalah dokumen dalam bentuk hard copy, jadi ada kemungkinan saat ini sedang banyak-banyaknya dokumen yang masuk ke Aminef sehingga kami belum bisa secara otomatis, secara langsung, right away menginformasikan kepada Anda bahwa dokumen sudah kami terima. Jadi cara termudahnya adalah dengan mengecek resi pengiriman. Begitu ya untuk informasinya. All the best untuk aplikasi Anda untuk program ini. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Saidatun Nurhaj. Halo Kak Mita. Halo, Eh, saya Saidatul Nurhaj dari Banda Aceh. Saya punya dua pertanyaan. silakan. Yang pertama itu untuk ijazah SMA yang sudah ditranslate oleh penerjemah tersumpah, Ya, itu kan kita harus fotokopi dulu untuk kita legis ke sekolah SMA kita. Nah, bagaimana kasusnya jika kepala sekolah kita sudah tidak ada lagi atau baik. sudah meninggal? Nah, itu yang Ya, pertama. Yang kedua, em, sebentar Mbak, saya lupa. Em, ya, Sepertinya itu dulu, karena satu lagi baik. pertanyaan sudah lupa. Oke. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih sama-sama. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang dalam tahap melegalisir ijazah, tentu ada kemungkinan kepala sekolah yang bertugas dulu sudah berbeda dengan masa sekarang, begitu ya. Hal tersebut tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Silakan hubungi bagian tata usaha. Biasanya mereka tetap bisa melegalisir ijazah tersebut. Walaupun misalnya Anda sudah lulus dari SMA tersebut 10 tahun yang lalu. Jadi yang asalkan Anda bisa menyertakan bukti-bukti sedemikian rupa yang sesuai dengan persyaratan mereka, biasanya hal tersebut tidak jadi masalah. Begitu ya untuk jawaban dari kami. Semoga Iya, lancar untuk prosesnya. iya Kak. Satu lagi Ya, boleh? Udah. oke, silakan. Eh, jadi kalau misalnya untuk skor TOEFL ITP itu boleh nggak yang unofficial? Apabila sudah melaksanakan skor TOEFL, melaksanakan tes TOEFL ITP dan saat ini sedang menunggu gunakan unofficial score report untuk bisa melamar program.
Oke, terima kasih Kak Mita. Baik, terima kasih sama-sama, Saida. Berikutnya kami ingin mempersilakan sebentar. Ya, atas nama Fetty Kartini, Selamat siang, Kak. selamat Nah, siang. iya, Uh, saya mau menanyakan untuk skor bahasa Inggris, saya sebenarnya kan sudah ikut IELTS, tapi itu udah lama sekali, sekitar 2016. Dan skornya alhamdulillah baik. Cuma aku ikut lagi ya, ikut serta untuk IELTS. Kalau saat ini saya punya Cambridge Assessment dan sudah dapat skornya B2. Bisa juga digunakan Baik, dari Cambridge-nya. oke, baik. Nah, Terima kasih banyak ya, untuk uh, ya, uh, oke, maaf Kak, satu lagi boleh ya. oke, Kemudian kalau untuk umurnya maksimum umur berapa ya kalau untuk apply CCI programnya? oke. Ini Terima Kak, kasih terima banyak. kasih banyak. Ya. Oke, yang pertama mengenai skor kemampuan bahasa Inggris yang diterima untuk melamar program CCI adalah silakan gunakan salah satu dari TOEFL ITP atau TOEFL IBT atau IELTS atau Duolingo. Jadi selain skor tersebut masih belum bisa kami terima untuk melamar program. Lalu untuk melamar program CCI tidak ada batasan maksimal umur yang berlaku. Yang ada adalah batasan untuk masa bekerja, yaitu mereka yang bisa melamar adalah mereka yang memiliki masa kerja 1 hingga 5 tahun, atau mereka yang saat ini sedang memiliki usaha mandiri. Oke, baik. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Lailatul Mutmainah. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya. Silakan. Diinformasikan kalau ini mau konfirmasi Kak. Ini kan saya kebetulan lulusan di bidang kesehatan. Tapi mau apply di rumpun di pendidikan itu apakah nggak apa-apa? Terus di keterangannya juga applicants holding master or doctorate itu kan nggak bisa apply nih Kak. Sedangkan saya sedang pendidikan profesi. Takutnya kalau pendidikan profesi itu dianggapnya itu disetarakan setara master. Padahal kan kalau master. Nah, itu bagaimana ya Kak? Terima Oke, kasih. baik. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Anda yang memiliki background di bidang kesehatan, apabila memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan anak usia dini, maka silakan melamar program. Karena tidak masalah untuk S1, malah justru yang S1 bidang pekerjaannya itu berbeda dengan jurusan S1-nya, itulah yang bisa melamar program ini. Betul sekali, untuk profesi itu berbeda dengan master degree. Jadi silakan boleh melamar. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Wanda Nisrina. Ya, silakan Wanda. Halo Kak, Ya, silakan. izin tanya untuk penyambungan tadi ijazah. Berarti kita ini harus melegalisir ijazah yang sudah ditransfer juga ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Betul sekali. Jadi untuk ijazah perlu dilampirkan yaitu versi bahasa Indonesia atau bahasa aslinya. Berikut dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya tersebut juga perlu dilegalisir. Oke, Saya baca, terima kasih. terima kasih sama-sama. Yang berikutnya kami ingin persilakan atas nama Aldi Firdaus. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aldi Firdaus dari Provinsi Riau. Kak, mau bertanya dua hal. Silakan. Yang pertama itu terkait lulusan diploma 4 itu dikategorikan apakah itu S1 atau termasuk kategori D1, D2 sama D3 karena Baik. tadi saya lihat nggak Ya. ada persyaratannya. Kemudian yang kedua, untuk program ini itu berupa apakah ada tugas akhir? Tugas akhirnya berupa apa itu? Apakah sama seperti kita menyusun laporan ataupun penelitian? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Aldi. Nah, untuk mereka yang memiliki pendidikan terakhir D4, untuk hal ini, maka D4 itu setara dengan S1 ya. Dan setelah itu, untuk tugas akhir yang perlu dilaksanakan setelah Anda kuliah di Amerika Serikat, karena ini adalah merupakan sebuah program yang sifatnya nirgelar,
tidak ada semacam tugas akhir atau skripsi yang spesifik perlu dilaksanakan. Namun biasanya selama perkuliahan itu terdapat tugas kelompok, lalu setelah itu midterm atau perlu. Saya akan persilakan penanya berikutnya atas nama. Halo Kak Mita, terima kasih. Ya, silakan Irwan. Ya Kak, pertanyaan saya ada dua. Pertama, mengenai syarat khusus. Syarat khusus itu kan ada dua tuh. Pertama, yang bagian pertama disebutkan background pendidikan itu harus berbeda dengan pekerjaan saat ini. Ya, Kalau yang itu sebenarnya saya tidak memenuhi syarat. Cuman di syarat khusus yang kedua, di slide berikutnya tadi, ada terdapat eh, syarat memiliki badan usaha atau bisnis. Nah, untuk yang kedua ini saya kemudian memenuhi syarat karena saat ini saya sedang mendirikan dan sudah berdiri sebuah lembaga bimbingan belajar seperti itu. Nah, oke. apakah kemudian bisa untuk maksud saya, apakah kemudian syarat khusus di bagian yang kedua ini bisa saya penuhi dan bisa diterima begitu. Kemudian yang kedua mengenai surat keterangan bekerja, karena saya sendiri adalah eh, direktur ataupun Ya, pemilik dari tempat tempat saya bekerja ini, apakah kemudian surat itu tentunya atas nama saya yang oke. menyatakan Dimengerti. bahwa saya adalah Ya. pemiliknya gitu. Terima Oke, kasih Kak Mita. baik. Terima kasih banyak Irwan untuk pertanyaannya. Bolehkah Sama-sama. dijelaskan kembali saat ini jenjang pendidikan sebelumnya Anda di bidang studi apa? Sebelumnya saya di pendidikan bahasa Inggris. Saat ini saya membuka lembaga bimbingan belajar bahasa Oke, asing, ada 3 bahasa asing dan ya. kesenian seperti itu. Oke, baik. Dan nanti untuk melamar CCI ingin melamar bidang studi apa? Em, yang bisnis dan ini Kak, kewirausahaan. Oke, baik. Nah, untuk Anda yang S1-nya, background pendidikannya adalah pendidikan bahasa Inggris dan saat ini memiliki usaha atau bisnis mandiri, begitu ya. Anda memenuhi persyaratan untuk melamar program CCI, silakan Anda penuhi persyaratannya untuk melamar program ini. Adapun untuk surat keterangan bekerja, maka tidak perlu melampirkan, tapi dilampirkan adalah surat izin mendirikan lembaga kursus di mana di situ tertera bahwa Anda adalah pendiri dan juga direkturnya. Jadi itu saja sudah cukup. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Berikutnya atas nama Zulfikar Dabi Anwar. Nah, iya, terima kasih Mbak Mita. Ya, Sebelumnya saya izin bertanya sebelum yang berkaitan sama yang tadi barusan ya. Terkait yang surat statement of employment itu, kalau oke. misal di kerjaan saya itu baru mulai mendirikan dan kalau misal sebelum tanggal 31 itu belum selesai official letternya dari legalitas itu, apakah ada alternatif lain ya Mbak yang bisa kita ajukan? Karena kebetulan Oke, saya juga CEO dari sebuah komunitas itu. Itu yang oke, pertama, lalu yang kedua, kebetulan ini Mbak, mungkin saya izin bertanya kan ada beberapa subtema dan kalau misal kita milih subtema di pertanian, tetapi ketika background check dan interview itu lebih cocok diarahkan ke entrepreneur, apakah memungkinkan untuk nanti dialih topikkan gitu dari pendaftaran kita? Mungkin hanya oke. itu Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Zulfikar. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang mengurus perizinan dari institusi Anda, silahkan lampirkan dokumen yang sementara Anda terima dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Anda sedang dalam proses untuk mengurus perizinan tersebut. Jadi, silahkan dilampirkan dokumen tersebut, salinannya. Lalu, setelah itu, untuk jurusan, memang untuk pelamar itu diperlukan memilih salah satu jurusan dari 6 pilihan, lalu setelah itu memilih satu sub bidang studi yang ada. Jadi nanti tidak bisa berpindah sangat drastis begitu ya dari tadinya entrepreneurship, pertanian menjadi bidang yang lain yaitu entrepreneurship. Hal tersebut tidak dimungkinkan untuk CCI. Namun nanti misalkan selama kuliah di Amerika Serikat Anda ingin mengambil mata kuliah yang juga ingin belajar sedikit ke arah walaupun major studinya adalah pertanian, maka hal tersebut dipersilakan. Silakan nanti berkomunikasi dengan
pihak di Amerika Serikat, program koordinator yang nanti akan menjadi kontak utama Anda. Namun untuk sekarang, sebaiknya bisa difokuskan dulu untuk persiapan melamar CCI-nya ya. All the best untuk aplikasinya. Berikutnya, atas nama Puput Al-Fuad. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Jadi di sini mungkin untuk sisi 2024 kan sedikit berbeda dengan 2023. Saya ingat karena 2023 itu kita bisa milih tiga gitu kan ya field of study-nya. Oke. Dan Ya, sekarang itu kan cuma bisa milih satu gitu. betul. Kebetulan tahun kemarin saya sampai pada tahap interview gitu kan. Ya. Nah, Ini dengar lagi. iya, bentar, apa suaranya sudah clear? Ya, Terdengar? sekarang sudah. Ya. Nah, jadi di respon pada saat kita tulis essay kan ada beberapa pertanyaan yang bersifat umum gitu kan ya. Nah, apakah jawaban-jawaban kita yang tahun lalu masih bisa kita gunakan? Istilahnya, eh, saya yakin gitu kan jawaban saya tahun lalu membawa saya sampai ke tahapan interview Oke. gitu kan. Ya, Jadi ada beberapa pertanyaan yang istilahnya masih sama, masih ya, relate. dipahami. Ya, Ya, apakah itu bisa dipakai oke. gitu? Ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Karena adanya perubahan kebijakan dari tahun 2023 dan 2024, sebaiknya untuk apa yang sudah pernah Anda kirimkan itu ditinjau ulang kembali untuk dipastikan sesuai dengan persyaratan. Jadi, untuk hal ini kami tidak menyarankan untuk persis sama as is mengirimkan apa yang sudah Anda kirimkan sebelumnya. Jadi, silakan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk review kembali. Nanti bisa berbincang dengan alumni di breakout room untuk saran-saran bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai calon aplikan. Waktu Ya. kurang lebih tinggal 5 menit lagi dari sekarang untuk kita berpindah ke sesi berikutnya. Oleh karena itu, saya akan undang 2 orang lagi. Mohon bantuannya untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat. Yang pertama atas nama Nadira Sidiki, dan lalu setelahnya kepada Sani Muhammad. Silakan, Nadira. Izin Kak, saya Nadira. Izin Ya. bertanya, untuk Fulbright yang program master, dokumen itu apakah harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau boleh diterjemahkan oleh pihak yang terafiliasi dengan kampus yang mana gitu Kak, yang lebih kuat? Terus, Oke, apakah berkas itu dikirim online saja via website atau dikirim offline atau dua-duanya? baik. Lalu Nah, jika oke, Nadira, mohon maaf karena ini pertanyaannya adalah terkait dengan program Fulbright Master's Degree dan supaya rekan-rekan calon pendaftar CCI di acara ini tidak mengalami kebingungan. Jadi untuk Nadira yang ingin melamar Fulbright Master's Degree, silakan sampaikan pertanyaan kepada email kami ya, supaya nanti mendapatkan jawaban dari tim kami. Sehingga kami bisa tetap fokus untuk acara ini pada Community College Initiative. Baik, sekarang kepada Sani, silakan. Halo, selamat sore Kamita. Ya, silakan. Saya izin bertanya Kamita. Jadi untuk pengalaman kerja itu apakah Ya, pengalaman kerja yang kumulatif atau terakhir? Soalnya saya ada pengalaman ya, marketing 2 tahun nih. Tapi ya. saat ini saya udah pindah kantor dan baru 6 bulan. Nah, jadi Oke, pengalaman kerja yang dilihat itu yang mana? Serta baik. ya, udah. Itu aja, baik. Nah, untuk pengalaman kerja, silakan dituliskan pengalaman kerja apa saja yang telah Anda laksanakan. Bidang studi program CCI yang dilamar itu haruslah yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini. Jadi, misalkan mungkin bidang pekerjaannya yang dulu berbeda, itu cukup di listing atau didaftarkan saja di dalam kolom-kolom yang ada. Namun, yang ditekankan adalah bidang studi yang Anda jalani saat ini yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Begitu ya. Berikutnya, ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa kami em, persilakan atas nama Teta Sitepu. Gitu. Ya, Teta. Mau nanya Kak, ini kan saya ada punya dua pertanyaan. Yang Oke, pertama, suaranya bisa diperjelas lagi. oke, saya kan lulusan D2. Diploma 2, oke. Ini ijazah saya belum keluar dan transkrip juga belum keluar. Oke, Tapi bisa saya mendapatkan surat keterangan lulus sementara? sudah ada sudah. Oke,
bisa digunakan untuk Berarti bisa SKL kita tersebut ya. ketahui saja. Iya, Dan satu lagi, ini kan saya ijazah SMA saya itu di Sumatera Utara di iya, Medan, tapi sekarang saat ini saya merantau di Solo iya. karena bekerja. Kira-kira untuk legalisir ijazahnya itu bagaimana ya, Kak? Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang pernah kami terima sebelumnya. Nah, ini kami mengutip pengalaman-pengalaman alumni yang sebagaimana disampaikan di sesi acara sebelumnya untuk mereka yang berdomisili di kota selain kota di mana ia lulus dari kuliah atau dari sekolah. Alternatif yang bisa dilaksanakan adalah mengecek dengan anggota keluarga kerabat terdekat yang berada di wilayah yang sama untuk bisa membantu dalam proses legalisir ijazah tersebut. Semoga bisa membantu ya dan bisa merupakan menjadi solusi untuk Anda yang saat ini dalam tahap tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk tanya jawabnya. Nah, karena memang keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawab ini perlu kami akhiri karena kita langsung akan berpindah kepada sesi berikutnya, yaitu langkah-langkah menulis esai aplikasi program CCI. Kira-kira bagian apa harus tulis apa? Nah, ini ada satu alumni kami yang akan menjelaskan dengan seksama dan terperinci mengenai hal tersebut. Untuk Anda, jangan khawatir misalkan nanti ada bagian yang terlewat. Boleh nanti cek di akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia, karena rekaman acara ini nanti juga akan kami unggah ke sana. Atau apabila memiliki akun Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, itu silakan di-follow. Rekaman acara ini otomatis setelah ya. Langsung saja kami ingin persilahkan, yaitu alumni kami, Indah Ayu Lestari, yang merupakan CCI Program 2023, untuk bisa menyampaikan langkah-langkah penulisan esai aplikasi. Silakan, Ayu. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Aplikan CCI program 2020 2000 sorry 2025 2026. Izinkan saya share screen untuk langkah-langkah pengisian form aplikasi. Ya, teman-teman sudah bisa lihat? Ini Halo? kalau di saya masih belum Belum, terlihat belum. untuk Oh, oke, oke. PowerPoint-nya. Wait, wait, wait. Belum terlihat ya. Oke, dari Ibu. Oke, udah ya, kelihatan ya. Baik, sudah mulai terbuka. Ya, sudah aman sekarang. Em, ya, jadi untuk di form aplikasi sendiri, teman-teman, ini adalah salah satu bagian terpenting di aplikasi CCI program selain dari esai. Form aplikasi juga menjadi satu bagian yang paling penting. Eh, ya, kita ke halaman pertama. Ini saya isi dengan data dummy ya. Jadi di halaman pertama ini eh, personal information teman-teman yang bagian paling pertama adalah pengisian nama di form aplikasi CCI khususnya kalau di luar negeri itu misalkan teman-teman namanya terdiri dari satu suku kata kita ya jadi pengisian dari nama sendiri itu merujuk pada KTP atau paspor teman-teman. Namun jika em, ada penambahan atau pengurangan nama yang bagi teman-teman yang sudah punya paspor, silahkan dilihat di halaman keempat di bagian endorsement page. Eh, Nanti teman-teman bisa mengisi nama di form aplikasi ini sesuai dengan yang ada di endorsement page tersebut. Namun jika tidak, merujuk kepada KTP-nya saja. Di sini saya akan mencontohkannya cara pengisian nama jika nama teman-teman terdiri dari satu suku kata, dua suku kata, tiga atau lebih. Contoh, di sini nama dari calon aplikan ini adalah Salsabila Putri Cahaya. It- Jika namanya hanya Salsabila, maka Salsabilanya tidak diletakkan di first atau given name, namun di surname atau family name.
Dan di bagian first atau given name-nya nanti diisi avenue. Avenue itu merujuk kepada eh, first name unknown gitu. Dan dikosongkan di bagian middle name-nya. Namun jika namanya dua suku kata seperti eh, Salsabila Cahaya, maka Salsabilanya di first atau given name dan Cahayanya di short name. Dan di bagian middle name-nya dikosongkan. Jika namanya terdiri dari tiga suku kata seperti ini, Salsabila Putri Cahaya, maka cahayanya di bagian surname, Salsabila di first name, dan putrinya di middle name. Jika terdiri dari empat suku kata, ada yang teman-teman punya nama lebih dari tiga suku kata, maka eh, nama pertamanya Salsabila di first name atau given name, nama terakhirnya di surname, sisa namanya eh, di put diketik di middle name-nya. Untuk home address di sini teman-teman bisa, sorry, ini kenapa nggak bisa? Oh ya, oke. Untuk home address di sini bisa dituliskan domisili saat ini. Jadi tidak apa-apa berbeda dengan KTP-nya. Misalkan teman-teman KTP-nya Bandung namun bekerja di Jakarta, maka alamat yang dituliskan di form aplikasi ini adalah alamat saat ini di Jakarta. Seperti itu. Dan untuk di bagian ini, tiga informasi ini sangat penting bagi tim Aminef. Jadi tolong diisi home phone, mobile phone, dan emailnya karena jika nanti teman-teman lolos untuk ke tahap berikutnya, interview atau ada bagian dari aplikasi teman-teman yang diminta konfirmasinya, maka informasi ini adalah informasi yang akan dihubungi oleh pihak Aminef. Jadi tolong making sure untuk mengisi every detail di mobile phone, email, maupun kalau punya home phone bisa diisi juga. Kalau tidak bisa diisi dengan NA. Untuk locationnya, ini tidak akan mempengaruhi eh, penilaian dari eh, panitia di Aminef. Eh, dan juga teman-teman, aku punya beberapa menti yang pernah bertanya bahwa perlu nggak sih bikin paspor dulu baru apply di CCI? Jawabannya enggak, karena aku pun dulu ketika eh, apply CCI aku nggak punya paspor, jadi isi aja apa adanya, karena itu tidak akan mempengaruhi kalau kalian bilang no, terus akan ditolak aplikasinya oleh CCI, tidak seperti itu. Lalu untuk di date of birth, ini bisa diisi sesuai dengan ininya teman-teman ya. Di sini data dummy aja. Di sini urutannya bulan dulu, tanggalnya lalu tahun. Ini masih di halaman 1 dari form aplikasi ya teman-teman. Jadi di sini, sorry sebelum ini, untuk country citizenship, eh, jika teman-teman WNI ya tulis saja Indonesia. Em, Lalu place of birth-nya ini mengikuti KTP, teman-teman. Di sini, what is the highest educational degree ini eh, adalah pendidikan terakhir yang telah selesai dan wajib dicantumkan ya. Jika kalian lulusan SMA atau SMK bisa dicentang di secondary school atau high school. Jika lulusan D1, D2, D3 atau S1 atau sorry D1, D2, D3, D4 atau S1 bisa dicentang di post secondary study. Dan jangan lupa juga
diisi berapa lama kalian menyelesaikan studi tersebut gitu. Lalu di bagian ini teman-teman juga perlu dilengkapi bagi yang saat ini sedang menempuh pendidikan formal maka centang yes, jika tidak maka centang no. Jika centang yes maka harus mengisi kembali ada pertanyaan di bawahnya. Seperti itu dan bagi teman-teman sebelumnya sudah pernah mengikuti program pertukaran yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat lainnya seperti Fulbright, USAID, sorry, USAID, program kedutaan Amerika seperti Wisely dan sebagainya, bisa juga dicentang di sini yes. Jika tidak maka no. Eh, dan untuk jika kita sudah mencetak no, kita bisa mengisi seperti contoh berikut N/E kayak gitu ya, NA gitu. Berikutnya itu udah. Ini halaman kedua ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah dimention sebelumnya sama salah satu peserta yang bertanya bahwa tahun ini itu ada sedikit perbedaan dengan tahun aku kemarin yang 2023-2024. Waktu itu ada 8 field of study dan ada 3 pilihan ranking untuk subfieldnya. Namun saat ini hanya ada 6 field of study. Ya, pilih satu dari bidang studi utama dari 6 pilihan di program CCI yang kalian akan apply. Lalu jangan lupa untuk mencentang juga salah satu dari subfield atau concentration areanya. Contoh di sini kalian teman-teman bisa klik business and entrepreneurship dan subfieldnya itu di Di atas marketing masih ada. public relation. Kasih. Ya, ini lanjutannya untuk bidang studi lainnya. Ya, ini halaman berikutnya dari application form-nya adalah untuk bahasa ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman bisa mengurutkan kemampuan bahasa, bisa lebih dari 2, ini hanya contoh dummy data. Jadi jika teman-teman bisa berbahasa selain bahasa native kita, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris mungkin kalian teman-teman bisa bahasa Spanish or Korean, silakan go ahead bisa diisi di sini lalu rate kemampuan bahasa kalian. Jadi untuk membacanya berapa teman-teman, lalu writingnya berapa, speakingnya berapa, listeningnya berapa. Contoh karena bahasa Indonesia adalah bahasa native kita, maka kita bisa rate di situ excellent, excellent, excellent. Lalu untuk Englishnya it depends. Teman-teman bisa nge-rate kemampuan teman-teman sendiri. Dan tidak lupa ini menjadi salah satu bagian paling krusial menurut saya di bagian application CCI, yaitu ini adalah English proficiency yang menjadi penentu apakah kita eligible atau tidak untuk menjadi aplikan CCI program. Jadi silakan teman-teman sebutkan nilai skor. Jangan lupa nanti di application-nya juga di attach, disertakan kopi dari sertifikat bahasa Inggrisnya. Ini hanya contoh saja. Selain TOEFL, Aminef juga menerima IELTS dan Duolingo English Test. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa kembali dibaca di website Aminef. Lalu untuk di educational history sendiri, di sini teman-teman bisa mengisinya itu tolong diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir yang pernah ditempuh atau yang sedang berjalan. Eh, dan untuk di educational history ini hanya just formal education ya teman-teman. Jadi misalkan kursus bahasa atau kursus apapun yang bukan formal education tidak usah disertakan di sini, tidak usah ditulis. Dan misalkan untuk mengisi educational history ini teman-teman tidak perlu mentranslate-nya dalam bahasa Inggris. Misalkan teman-teman adalah sarjana ekonomi, maka tulis saja sarjana ekonomi di dalam bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya, si Salsabila ini lulus dari ITB, Institut Teknologi Bandung,
major field of study-nya environmental engineering, dan dia kuliahnya dari Agustus 2014 sampai dengan Juli 2018. Nanti bisa diklik karena S1, maka masuk kategori post secondary, dan date degree-nya itu adalah ketika tanggal menerima ijazah atau sertifikatnya. Seperti itu, teman-teman. Dan previous education-nya itu biasanya SMA atau SMK. Saya lanjut. Di sini untuk pengalaman volunteering ya. Jadi contoh, sorry, belum. I'm so sorry. Ini pengalaman kerja, sorry. Ini pengalaman kerja. Em, untuk di kolom pengalaman kerja ini, perlu diingat bahwa employer ini bukan nama atasan, namun organisasi tempat bekerja teman-teman. Jadi nama perusahaan bukan nama atasan tempat bekerja. Contoh di sini PT Teknologi Hijau Nusantara, lalu posisinya apa, bekerjanya dari kapan sampai kapan, jika masih sampai saat ini maka ditulis saja present, dan tanggung jawabnya apa. Oh ya, jangan lupa di atasnya di sini teman-teman perlu centang juga, wajib diisi work experience. Are you currently employed? Itu no, harusnya sih yes ya. Oke. Lalu di masih di dalam work experience ini, teman-teman tolong tuliskan pengalaman kerja secara kronologis atau runut. Dirunut dari pengalaman kerja saat ini hingga pengalaman kerja yang paling lama. Ya. Kita lanjut. Nah, ini baru volunteering. Sorry, sebelumnya saya keliru. Di sini, teman-teman, volunteering itu yang dihitung adalah pengalaman kegiatan sosial yang tidak berbayar, yang sukarela atau berbayar tapi tidak tetap. Begitu ya. Jadi contohnya posisinya sebagai apa, mulai volunteeringnya kapan, sampai kapan, dan dijelaskan uh, responsibility atau tanggung jawabnya pada saat volunteer itu apa aja. Ini juga sama, dirunutkan dari yang paling recent, dari saat ini sampai pengalaman yang paling lama. Seperti itu. Dan untuk di bagian ini, di bawahnya, are you currently employed or have you been unemployed, untuk 12 months for the US Department. Jika memang teman-teman tidak ada kaitannya pernah bekerja di US Department of State, maka klik no. Jika iya, maka klik yes. Di bawahnya juga sama seperti itu. Dan untuk yang travel column ini, travel history ini, teman-teman tolong dituliskan kunjungan yang ke luar negeri lebih dari 3 hari. Jadi transit itu tidak masuk dalam hitungan ini ya. Jika misalkan teman-teman ke Kanada, lalu transit di Qatar, transitnya hanya beberapa jam, maka itu tidak perlu ditulis di sini. Seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu kolom yang sangat penting bagi tim Aminef. Jika in case ada apa-apa dengan kita, atau em, mereka perlu menghubungi, ini adalah emergency kontak dari orang terdekat kita. Jadi tolong diisi, dilengkapi dari nama, alamat, nomor handphone, email, eh, relationship-nya apa, hubungannya apa dengan kontak tersebut, lalu language proficiency dari yang bersangkutan itu apa. Di sini saya isi data dummy saja sebagai contoh. Dan jika teman-teman punya kerabat atau keluarga di US, juga boleh diisi di sini. Nah, tidak akan mempengaruhi em, aplikasi kalian karena aja. Em, di sini adalah bagian cantumkan jika teman-teman mempunyai anggota keluarga inti yang pernah mendapatkan beasiswa yang di-provide oleh pemerintah US seperti Fulbright, USAID, atau program kedutaan Amerika lainnya seperti IVLP, YCLI, dan sebagainya yang pernah. Maka tolong dituliskan namanya, hubungannya apa,
nama programnya apa dan kapan eh, keluarga dari teman-teman pernah mendapatkan program tersebut. Di bawahnya kurang lebih sama, namun ini kolom untuk anggota keluarga inti teman-teman yang saat ini sedang atau masih dalam proses studi dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, di bagian ini jika teman-teman ada mempunyai disabilitas dan ini bukan hanya terbatas pada fisik ya, juga mental. Dari oke bisa diisi apa adanya aja dan ini tidak akan mempengaruhi penilaian tim Aminef atau US Department of State seperti yang Kak Mita pernah mention tadi di awal bahwa beasiswa ini sangat terbuka untuk semua kalangan. Jadi bisa dituliskan aja jika memang teman-teman mempunyai disability mental maupun fisik. Jika tidak bisa ditulis NA seperti ini. Sebentar, ini kenapa? Hmm. Oke. Untuk bagian ini teman-teman bisa mencentang lebih dari satu. Jadi bagian ini adalah bagaimana teman-teman mengetahui beasiswa CCI program. How do you find out? Apakah dari CCI alumni, apakah dari sosial media, boleh dicentang lebih dari satu. By the way, sebelum bagian ini kalau di teman-teman sudah mendownload form aplikasi, di situ ada esai ya untuk pertanyaan-pertanyaan esai. Namun tidak saya tampilkan saat ini karena nanti akan kita bahas lebih lanjut oleh teman-teman alumni lainnya di breakout room. Jadi setelah esai itu biasanya yang akan kita temukan adalah ini, how did you learn about CCI program? Gitu. Lalu next, di sini ada timeline. Teman-teman juga akan temukan di form aplikasi. Untuk timeline, biasanya sih tidak akan jauh melenceng dari timeline berikut ini. Namun tetap saja tanggal pastinya setiap tahap akan diinformasikan setelah teman-teman lolos sampai ke tahap seleksi aplikasi. Seperti itu. Dan untuk yang ini, ya, tolong di halaman terakhir dari application form ini teman-teman baca dan pelajari semua peraturan CCI di akhir aplikasi dan mohon untuk diisi dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya juga teman-teman bisa centang apa aja aplikasi yang di attach atau dilampirkan dokumen apa saja yang sudah disubmit ke dalam aplikasi CCI ini sebelum dikirim via pos. Eh, Mungkin di sini kecuali yang ini medical history and examination form karena untuk medical history ini akan diminta nanti ketika kamu sudah dinyatakan lolos sebagai nomini dari CCI program. Jadi bisa diabaikan saja untuk bagian medical history. Namun jika teman-teman sudah melampirkan atau mensubmit semua dokumen dari application form, essay questions, secondary school ini secara runut bisa centang atau diklik gitu. Lalu yang terakhir jangan lupa tolong dibubuhkan tanda tangan asli, jangan i jangan e-sign, tidak apa-apa baik dari pulpen tinta hitam atau biru tidak masalah. Itu dan ya, I think that's all from me. Thank you very much and good luck for you guys. You got this. Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ayu untuk paparannya yang sangat terperinci mengenai langkah-langkah untuk mengisi formulir aplikasi program CCI ya. Semoga, sekali lagi, semoga bisa membantu mereka yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan finalisasi esainya, bisa membantu dan sehingga aplikasinya bisa terkirim ya, segera. Oke, rekan-rekan sekalian, nah sekarang kita akan
menuju kepada sesi berikutnya, di mana sesi yaitu berlangsung dalam breakout room. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi tentang seleksi untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition bagi Anda yang hadir di acara ini dan ingin mendapatkan kesempatan terseleksi lalu mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition, boleh ditangkap layar yang saat ini Anda saksikan atau bisa dicatat juga tautan yang Anda saksikan. Di sini tidak perlu saat ini juga diisi karena form ini akan kami buka hingga bulan Januari. Dan akan ada beberapa bagian-bagian yang perlu Anda isi dengan seksama dan dengan tepat. Jadi, mohon untuk luangkan waktu untuk bisa mengisi form dengan tepat ya. Dan tutup untuk layar ini. Lalu untuk tambahan berikutnya, kami ingin menyampaikan informasi di manakah program CCI dapat ditemukan di laman Aminef. Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Nah, di sini Anda bisa langsung mengunjungi laman Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs, lalu klik yang bagian Fellowship. Di sini Anda bisa melihat tautan Community College Initiative. Silakan klik tautan tersebut, lalu setelah itu Anda bisa mempelajari informasi tentang persyaratan, lalu mengunduh formulir aplikasi, serta instruksi bagaimana caranya untuk mengirimkan formulir aplikasi ini, serta juga alamat Aminef tentunya yang perlu dituju. Sekali lagi, tenggat waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2024. Ini adalah cap pengiriman Anda memproses pengiriman dokumen ke alamat kami ya. Kalau sudah dokumennya terkirim per tanggal ini dan sampainya setelah tanggal 31 Desember, tidak apa-apa. Kami sarankan tentunya tidak usah menunggu tenggat waktu 31 Desember persis ya untuk mengirimkan aplikasi. Kalau memang sudah siap minggu depan, hari Senin misalnya, kenapa tidak? Bisa mulai untuk langsung mengirimkan dokumen Anda di dalam kepada kami di alamat yang tertera di sini. Kalau ingin tahu siapa sajakah penerima beasiswa CCI, saat ini mereka kuliah apa, di mana, informasinya juga ada di sini, Grantees and Alumni, lalu klik bagian Current Grantees, lalu klik yang bendera Indonesia, lalu nanti temukan tombol yang merepresentasikan program Community College Initiative, langsung Anda bisa menjumpai foto-foto para penerima beasiswa yang luar biasa ini. Lalu Anda juga bisa klik profilnya. Saya contohkan di sini atas nama Francisca Urpon. Dia langsung kita bisa membaca bersama bahwa ia kuliah di Kirkwood Community College, dia berasal dari Jayapura, lalu setelah itu background pendidikannya adalah di bidang International Relations atau hubungan internasional. Nah, ini adalah informasi yang kami unggah untuk sekaligus bisa memotivasi teman-teman lainnya yang ingin mengikuti jejak para alumni. Kalau ingin mengetahui 500 orang penerima beasiswa ini ada di Alumni Directory. Klik di bagian ini, lalu klik bendera Indonesia. Nah, Anda akan diarahkan 3.300 nama penerima beasiswa yang kami kelola. Anda tinggal laksanakan filter di bagian ini. Grants, lalu setelah itu klik di sini Community College Initiative, Community College Initiative Program, tanda hubung Freeport bagi teman-teman yang berasal dari wilayah Papua. Lalu ini ada juga Community College Summit Initiative Program. Ini adalah nama awal program ini di tahun 2007 dan 2008. Total dari tiga ini akan ditemukan sekitar 500 orang yang menerima program beasiswa ini. Saya klik di sini search ya untuk yang Community College Initiative Program. Nah, ini saja totalnya ada 413. Dan nanti silakan Anda simak siapa sajakah mereka berada di mana, dan setelah itu mereka bidang studinya apa. Nah, saya
Mungkin contohkan salah satunya bisa juga diklik, langsung juga ada data informasinya. Saat ini ia berprofesi di mana. Dan bahkan juga ada informasi data ini kapan dimodifikasi. Sekali lagi, kami harap data-data yang ditampilkan seperti ini itu bisa membantu calon pelamar untuk bisa mendapatkan inspirasi lebih banyak dari para alumni kami. Gitu ya. Semoga bermanfaat informasinya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat untuk persiapan breakout room apakah dilaksanakan. Nah, kami akan mengecek satu persatu untuk rekan-rekan yang ada di berbagai breakout room ya. Oke, nampaknya semua rekan-rekan di breakout room itu sudah siap, sudah tidak sabar ya untuk bisa berpartisipasi di dalam breakout room ini. Sebentar, kami akan mengecek secara internal terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan menutup siaran yang ada di Facebook page Live Aminah Fulbright Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang menyimak acara ini melalui Facebook page Live. Untuk yang bergabung di Zoom Meeting, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan berinteraksi dengan para alumni di dalam breakout room. Dan oleh karena itu, saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa untuk Anda yang menyimak acara ini di Facebook page dan pantau terus untuk laman dan kanal media sosial Aminef untuk informasi acara daring kami berikutnya. Oke.